jangan berjualan di kawasan ini lagi. Matamu gak lihat tulisan dilarang berjualan di sini? Ya Pak, ampun Pak, saya nggak jualan di sini lagi Pak. Ampun Pak, ampun. Hei, Ces. Ces. Kesini sebentar. Ini kotor banget ini kamu. Rumah sakit apa kandang kambing sih? Siapa Hasan? Oh dok, Siapa dok? aduh saya kira CS dok nih. Ini kamu palang-palang di sini supaya orang nggak masuk ya? Habis bagaimana dok? Kotor banget dok, jadi bingung nih dok. Oke, sekarang gini. Lain kali, ini jangan dipalang-palang, ini tempat jalan CS. Lah, malah kamu sama orang kecil sukanya marah-marahin kayak gitu. Ya? Ini kamu tuh gimana? Kemarin itu kan kamu tuh kan habis selesai dirawat, habis diinfus. Lah bukannya pulang malah latihan barbel. Ini maunya apa? Ini latihan barbel itu apa ini? Ya kan waktu itu pingsan saya mungkin apa kondisinya nggak fit gitu kan dok. Kali aja setelah saya dirawat, saya bed fitness, nggak pingsan lagi gitu loh. Oh, berarti kamu angkat beban itu supaya nggak pingsan lagi begitu? Ya seperti itu. Lah kamu tuh pingsan kemarin sampai digotong-gotong ke sini, ya? Itu penyebabnya kamu tahu nggak kenapa kamu pingsan? Itu saya kurang tahu juga dok. Itu hasil pemeriksaan darah sama EKG saya bagaimana tuh dok? Sebentar, jangan ke situ dulu. Tak terangin dulu, penyebab pingsan itu bisa dibagi 3. Pertama, itu gangguan tensi rendah, tensi ngedrop gara-gara perubahan posisi. Itu yang pertama. Misalnya seperti orang nggak sarapan, upacara,
berdiri lama, atau dari duduk orang kurang tidur terus duduk tiba-tiba bangun berdiri langsung, itu bisa tiba-tiba pingsan, itu bisa. Terus penyebab kedua itu gangguan pembuluh darah sama jantung, tapi sedikit ini, kecuali punya faktor risiko banyak. Paling penyebab pingsan yang dari itu 10% kira-kira. Lah penyebab paling banyak itu biasanya pingsan diakibatkan oleh kondisi mendadak yang mempengaruhi jalur saraf. Misalnya melihat darah takut pingsan, kesakitan sekali, misalnya kesakitan perut tiba-tiba pingsan. Terus misalnya takut dibilangin ada hantu, lari terus pingsan. Itu jalurnya lewat jalur saraf, karena kebutuhan saraf itu sangat mempengaruhi tensi. Jadi aliran darah yang ke kepala berkurang. Jadi pingsan itu terjadi karena kekurangan darah atau oksigen yang ke kepala, akhirnya jatuh pingsan gitu. Nah, kalau kamu kemarin dari beberapa pemeriksaan lab jantung, enzim jantung, kemudian pemeriksaan EKG, semuanya masih normal, Pak Hasan. Nah, tapi kenapa kamu pingsan kemarin? Sebelumnya kamu kelelahan nggak? Ya, saya dari jaga malam dok, jadinya mungkin kurang tidur apa bagaimana gitu. Enggak, sebelum kamu fitness itu kamu ngapain kemarin itu sebenarnya? Oh itu, waktu itu saya lagi jaga kawasan. Terus? Tiba-tiba ada yang ngeyel dok. Maksudnya susah dibilangin tuh, tukang bakso. Ya udah, saya usir. Ya, usirlah biar dia keluar. Terus setelah itu saya fitness tuh. Oh lah, kamu ngusirnya itu sambil lari-lari nggak waktu itu? Ya, soalnya dia juga takut mungkin ngeliat saya mungkin dok. Jadi dia keburu pergi gitu, saya kejar dok. Kamu tendang atau kamu pukul nggak dia? Ya gitu deh, saya tendang sedikit pukul. Oh, jadi kalau ditendang sedikit itu boleh ya? Nendang orang kecil itu boleh? Ya bagaimana dok, habis ngeyel banget dok, saya bilangin, saya juga bingung. Nah, kamu tuh sebenarnya cuma ngerjain tugas pimpinan, tapi mbok ya kalau sama orang kecil itu jangan semena-mena. Kan bisa dibilangin, nggak pakai fisik, nggak pakai masa tadi saya ngepel gitu aja juga udah diteriakin. Kan ya itu namanya kasihan sama orang kecil toh. Nah terus aku dengar dari mama kamu yang nengok kemarin, kamu katanya dulu pernah pingsan juga waktu kecil. Itu ceritanya gimana itu? Iya dok, itu saya waktu kecil itu pingsan. Terus itu bangunnya aneh dok, sadarnya itu. Saya juga diceritain sih, kayak nyium kuah bakso dok. Saya bisa sadar gitu. Maksudnya kamu ditolongin tukang bakso? Iya, jadi tukang bakso lewat, bila saya pingsan begitu. Ya, dengan aroma bau bakso gitu, saya jadi sadar. Ya, memang kalau pingsan secara umum itu, umumnya dalam 2 menit juga setelah misalnya digendorin bajunya, dilap, dikasih minyak kayu putih, terus dikasih perangsang hidungnya, biasanya pakai balsem atau minyak kayu putih. Kalau pingsan penyebabnya sederhana karena perubahan posisi atau misalnya nggak sarapan, itu bisa bangun sendiri dan itu nggak masalah. Tapi yang saya dari cerita kamu tadi, lah kamu dulu waktu kecil pingsan ditolongin tukang bakso. Iya. Lah kemarin kamu malah ngejar-ngejar tukang bakso, itu namanya karma. Iya. Ya kalau saya telaah lagi sih seperti Oh, itu. kamu ambil menelaah apa ya? Ya jadi gini, ya jadi kalau dari pemeriksaan jantung kamu baik, rekam jantung baik, enzim jantung juga tidak ada yang meningkat. Tapi saya ingatkan sekali lagi, sakit jantung kalau sampai pingsan itu bisa bahaya. Lah, kamu harus kurangin faktor risiko penyakit jantung. Ya kamu kan agak gemuk. Ya, jadi faktor risiko sakit jantung itu pertama merokok. Kamu kan merokok, San, ya. Terus kemudian kedua kegemukan. Ya, kemudian kolesterol tinggi, kemudian darah tinggi, alkohol,
kamu masih minum itu nggak? Ciu atau minuman oplosan nggak? Wah, kayaknya itu udah nggak lagi. Kalau yang itu. Ya, udah itu bagus, paling nggak rokok dikurangin. Soalnya kalau sampai pingsan akibat karena sakit jantung, itu biasanya itu karena sumbatan. Nah, sumbatan itu disebabkan oleh kolesterol yang menyumbat di selang pembuluh darah, tapi bisa juga dari kerusakan pembuluh darah atau penyumbatan oleh zat-zat yang ada di dalam rokok. Kemudian juga bisa karena diabetes. Syukur kamu nggak punya diabetes kan? Ya, jadi saya minta kamu olahraga ya olahraga, tapi tahu waktu. Maksudnya kalau kelelahan ya jangan olahraga kayak gitu. Dan kamu jangan semena-mena lagi sama orang kecil. Jadi kamu pingsan itu bisa jadi kamu merasa bersalah, merasa berdosa karena kamu ngejar-ngejar orang kecil tersebut, tukang bakso tersebut. Ya besok lagi kalau ketemu di kawasan, kamu minta maaf sama tukang bakso tersebut. Jiwa kamu, hati kamu akan lebih tenang dan damai nanti ya. Oke? Ya, ini nanti sebagai hukuman karena kamu tadi udah itu minta CS yang ternyata saya, sekarang kamu bersihin ini ya. Siap. Nah, baru kamu nanti boleh pulang ya. Oke? Lepaskan barcode-nya. Ayo, bersihin. Iya. Oke ya, bersihin ya. Oke ya. Makasih. Iya. Makasih dong. Benar juga, Pak. Hukum karma.